Bagaimana Jokowi efek ini bisa berpengaruh pada PSI yang sekarang? Saya mau ke Bang Fatah terlebih dahulu. Tadi kita banyak bicara soal Jokowi, banyak patron. Pak Jokowi ini kan jadi patron ya, tapi Pak Jokowi ini juga belum jadi kader PSI. Tapi di pidatonya menyebutkan, saya akan mati-matian bekerja untuk PSI. Nah, kalau dalam analisa Anda, kita analisa terlebih dahulu begitu ya. Kenapa sih sampai dengan sekarang Pak Jokowi itu belum memutuskan masuk menjadi kader PSI? Saya pikir begini, Mbak. Tidak masuknya Pak Jokowi menjadi partai tertentu termasuk PSI, saya pikir itu adalah bagian dari strategi Pak Jokowi ya, untuk agar dia bisa fleksibel ya, merawat beberapa kader-kader politik di partai-partai Lain di begitu. bermacam-macam partai lah gitu ya, sehingga Pak Jokowi bisa mengakomodir semua kepentingan elit politik di sana dan bisa juga menunjang karir politik Mas Gibran juga di masa yang akan datang. Betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi di Kongres kemarin, saya melihatnya justru ini bagian dari kecemasan Pak Jokowi, kekhawatiran Pak Jokowi. Dia seolah-olah menunjukkan bahwa merasa tertantang ini dan merasa khawatir jangan-jangan Mas Gibran suatu saat ini tidak lagi bersama Pak Prabowo, kira-kira begitu. Dengan PSI-nya Pak Jokowi dengan keras dan semangat mati-matian untuk membesarkan PSI, karena PSI akan dijadikan sebagai alternatif partai untuk mengusung Mas Gibran di pemilu yang akan datang. Saya pikir itu, Mbak. Oke, Bang Bestari silakan tanggapi. Ya, selamat pagi, kembali lagi dengan saya Zoro Joni Rombi. Kali ini kita mengulas mengenai Jokowi efek. Jokowi efek ini bukan baru ini saja terjadi, mulai dari dia menjabat wali kota Solo sampai menjabat kepada gubernur DKI Jakarta. Lebih-lebih lagi pada saat dia menjabat 2 periode presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia ini. Jadi Jokowi efek itu sampai sekarang itu tetap masih relevan bagi pendukung setia Pak Jokowi, bagi rakyat Indonesia. Jadi jangan khawatir ya, Jokowi efek ini masih relevan, masih berlaku buat seluruh rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia memimpikan Jokowi Part 2, Jokowi Jilid 2. Jadi mungkin nanti next Jokowi adalah Mas Gibran. Pertanyaan ini pasti sering ditanyakan sebenarnya teman-teman wartawan. Kenapa sih Pak Jokowi nggak jadi bagian struktural dari PSI? Dan ini sebenarnya berlanjut, Bang. PSI ini kan sudah lama dikait-kaitkan dengan Joko Widodo. Menjadikan Jokowi, kalau saya ingat betul di Rakernas ada Jokowi Ismi, Jokowisme dan lain sebagainya. Tapi PSI ketika presidennya masih menjabat Joko Widodo belum masuk juga parlemen, Bang. Kenapa PSI masih tetap setia sih sama Pak Jokowi? Ini pertanyaan yang paling bagus hari ini. Waduh, oke, silakan jawab, Bang. Jadi begini, banyak yang menyampaikan pertanyaan ini. Ngapain masuk PSI? Wong Pak Jokowi dijadikan patron, waktu masih presiden aja PSI nggak masuk parlemen. Meloloskan PSI. Di situ negarawan Pak Jokowi pada pemilu 2024 itu diuji. Walaupun dia tahu bahwa yang menjadi ketua umum PSI itu anaknya, tidak satu kalimat pun keluar bahwa saya bersama PSI. Tidak satu kalimat pun. Sehingga apa? Efek ekor jas itu yang dapat adalah PDI. Sudah. Nah, kenapa saya masuk PSI ini? Ini sebetulnya menyambung nih. Ketika Pak Jokowi secara lugas tegas menyatakan dalam Kongres PSI di Solo, saya akan dukung full PSI dan saya akan bekerja keras untuk PSI. Kemudian dilanjutkan lagi, kalimat ini diulang, bahkan lebih penegasan lagi di Rakernas kami kemarin di Makassar. Mati-matian, alhamdulillah terdengar ke seluruh penjuru di mana Pak Jokowi yang approval ratingnya sangat tinggi ini, bahkan sampai hari ini, ini terdengar oleh mereka dan termaklumkan. Oh, Pak Jokowi hari ini bersama PSI.
Maka ini menjadi hitungan atau kalkulasi kami bahwa 2029 lagi tidak ada alasan PSI lolos ke Senayan, dan bukan sekedar lolos tapi pada level-level yang membanggakan. Oke. Kira-kira itu. Oke. Saya mau Kak Sonong tanggapi dulu. Tadi Kak Sonong juga sebenarnya sudah membenarkan begitu ya, Pak Jokowi itu ya memang punya track record yang baik, makanya pada saat itu Nasdem juga membersamai Pak Jokowi. Nah, dengan adanya sosok Jokowi di PSI, Nasdem merasa waspada? Nasdem sih nggak waspada seperti itu ya. Karena kami persiapan udah matang. Meskipun Jadi, 2029 juga masih jauh begitu ya. Justru karena masih jauh kami bekerja dari sekarang. Nah terus malah saya tuh tergelitik sama Bang Bes nih. Tadi kan dibilang Pak Jokowi belum firm ke PSI. Nah seandainya ternyata dia nanti berpikiran masuk Golkar, nah Bang Bes jangan ikut ke Golkar Bang. Wah, udah pernah ya? Udah pernah. Jadi jangan mengikuti orang karena ketokohannya, tapi karena ideologinya. Nasdem juga seperti itu. Kalau misalnya ternyata Pak Jokowi nanti ada di PSI, ya monggo gitu, silakan aja karena nggak mempengaruhi Nasdem juga. Jadi Nasdem nggak merasa waspada karena ya semua sistem sudah bekerja, Nasdem juga sudah settle begitu, meskipun kader-kader yang mungkin bisa jadi face of the group beberapa diantaranya itu tidak lagi di Nasdem. Nggak masalah karena kami itu ya itu tadi bukan mengandalkan figur ketokohan, kami itu bekerja ada sistemnya. Gitu. Dan kaderisasinya berjenjang mulai dari yang paling bawah sampai paling atas. Kalau mau melihat turbulensi Nasdem paling tinggi itu karena saya udah ada di Nasdem dari lama, dari sejak belum berpartai. Itu justru yang paling tinggi di 2014. Pada saat itu yang Pak Haritanu. Nah di situ justru turbulensi kami yang paling tinggi. Tapi kami membuktikan diri lolos di parlemen. Jadi ini bukan kali pertama ada turbulensi internal Partai Nasdem menurut Kak Sonong. Yang ini malah tidak terhitung turbulensi. Baik. Oke. Saya mau ke Bang Fathah. Bang Fathah ini kan tadi disebutkan oleh Bang Bestari gitu ya bahwa ya justru ketika Pak Jokowi presiden, PSI tidak masuk, itu menunjukkan sisi negarawannya Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya setelah tidak jadi presiden, akankah Jokowi efek sebegitunya bisa membawa PSI lolos menjadi lebih besar atau mungkin bahkan targetnya kalau nggak salah ketiga ya Bang, ketiga terbesar, keempat terbesar. Iya Mbak, kalau kita lihat dari hasil exit poll PRC di 2024 kemarin, justru pemilih PSI itu hampir lebih dari separuh pemilih PSI itu adalah loyalis Pak Jokowi. Tentu ketika Pak Jokowi ini berada menegaskan diri di posisi PSI, ini akan menunjang elektoral PSI di 2029 nanti. Saya potong maaf Bang, tapi menurut Bang Fathah sudah cukup dengan Pak Jokowi menyampaikan akan makin bekerja untuk PSI meskipun bukan bagian dari struktur gitu. Meskipun kita tahu kalau struktur ya lah jabatan dan lain sebagainya. Menurut Anda itu sudah cukup mewakili gitu ya Bang? Saya pikir itu tidak cukup. Justru yang dilakukan teman-teman PSI itu adalah bentuk kesadaran teman-teman PSI mungkin hari ini dengan merekrut banyak-banyak kader-kader partai politik lain ke tubuh PSI. Itu adalah kesadaran teman-teman PSI bahwa Pak Jokowi ini tidak benar-benar memberikan efek elektoral pada 2019 dan 2004 yang lalu, sehingga teman-teman PSI sadar bahwa dengan sistem terbuka ini memberikan peluang kepada elit-elit politik untuk masuk ke partai PSI, karena kunci kemenangan di legislatif ini tidak bergantung pada sosok figur sentral seperti Pak Jokowi saja, tapi juga tergantung pada kerja-kerja kolektif kader-kader, di mana kader-kader yang memiliki popularitas yang sangat kuat secara teritorial di dapilnya masing-masing, ini akan mempengaruhi secara signifikan hasil suara bahkan hasil kursi dari PSI di 2029 nanti. Kalau PSI punya tokoh-tokoh figur yang kuat di di dapilnya masing-masing, misalkan terdistribusi 30 kader yang memang secara sosial dia memiliki modal sosial, memiliki ekonomi dan seterusnya. Tentu PSI kalau masih ambang batas ini di 4%, saya yakin PSI itu akan masuk ke parlemen gitu. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan oleh PSI, dan saya yakin saya sudah sering mengkritik PSI bahkan dalam tulisan-tulisan saya
bahwa PSI ini harus melakukan seperti yang disampaikan Pak Jokowi, membuat struktur sampai tingkat RT dan RW. Itu sebenarnya sebelum disampaikan oleh Pak Jokowi, jauh sebelum tahun yang lalu saya sudah mengkritik itu gitu. Jadi bagi saya Mbak, tidak hanya bergantung kepada Pak Jokowi, tapi juga bergantung kepada figur-figur yang lain seperti misalkan Bang RMS, di mana Bang RMS ini punya basis elektoral di Sulawesi Selatan. Dia pernah menjadi DPRD, dia pernah menjadi Bupati Sidrap, kemudian terpilih menjadi DPR RI selama 2 periode ya kalau nggak salah itu. Saya pikir orang-orang yang seperti ini yang menjadi sasaran PSI hari ini. Gitu. Jadi sebenarnya strateginya tepat nih, ketokohannya Jokowi didapatkan, kemudian scouting kader yang sudah settle juga dilakukan begitu? Ya sudah tepat, secara pragmatis apa yang dilakukan teman-teman PSI sudah tepat, tapi ini sebenarnya sebagai sebuah pengulangan yang pernah dilakukan oleh partai-partai lain termasuk Nasdem, Gerindra, kemudian Demokrat dan sebagainya gitu. Ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh partai lain, jadi tidak hanya PSI Mbak gitu. Tapi kalau kita melihat jangka panjang secara institusional, partai-partai yang seperti ini justru menjadi partai yang lemah gitu. Karena kenapa? Karena tidak menerapkan kaderisasi. Misalkan seperti Bang Barus, kemudian Bang RMS, dia sebelumnya di partai sebelumnya tentu masih melekat sistem-sistem kaderisasi atau nilai-nilai yang ada di partai sebelumnya, kemudian dibawa ke partai barunya PSI, di mana di sana kemudian akan tumbuh friksi-friksi, gesekan di sana sehingga menimbulkan faksi-faksi di tubuh PSI dan akan juga mengalami kehancuran di kemudian hari. Saya pikir itu Mbak. Oke. Saya mau minta Kak Sonang tanggapi dulu. Ini karena Nasdem juga sudah punya track record begitu, scouting kader seperti yang tadi Bang Fatah sampaikan. Ketika scouting kader ini juga dilakukan, kemudian tidak merasa ada turbulensi yang cukup signifikan. Tentu kalau bicara soal politik memang nggak boleh baper ya, tapi bagaimana sebenarnya Nasdem secara internal, kalau tadi disebutkan nggak ada kok arahan ketua umum secara spesifik, tapi bagaimana sesama peer groupnya pada kader Partai Nasdem begitu ya, untuk mungkin menjaga kadernya tetap setia pada ideologi atau patron yang diamini oleh Partai Nasdem. Iya, terlihat ya, karena saya ini kan keliling juga. Pada saat keliling itu ya yang dibahas mereka, bagaimana supaya bisa program kami Kak disinergiskan dengan program partai. Jadi nggak ada pembahasan tentang kader ini, ini. Nggak ada gitu. Jadi kita nggak melihat ini hal yang signifikan karena mereka ini yang udah berjalan sendiri. Jadi dan memang itu sulit sih melakukan itu. Kita sudah dari lama. Tapi informasi yang saya dapat ada banyak sekali tawaran-tawaran kepada Partai Nasdem. Ini nanti mungkin boleh dikoreksi Bang Wis ya. Mungkin kalau tawaran saya kurang tahu ya. Kak Sonang tidak ditawari ya, Bang Wis? Ya, jadi kalau tawaran saya rasa nggak cuma dari partainya Bang Bestari ya, tapi mungkin dari partai lain pun namanya kalau dilihat sudah ketokohannya mapan, terus mungkin dianggap punya basis suara, pasti ditawarkan. Tapi yang satu hal yang suka dilupakan itu basis suara itu nggak mengikuti orang itu, karena kursi di mana dia terpilih itu bukan kursi dia, itu kursi partai. Oke. Bang Pes, saya mau tanya dan juga konfirmasi sebenarnya informasi yang saya dapatkan ini bisa benar bisa salah, silakan koreksi. Pak Jokowi sendiri yang menelpon beberapa kader-kader yang ingin dan terlibat di scouting. Wah, saya ini dekat dengan Pak Jokowi tapi tidak sedekat itu. Sehingga saya harus mengetahui siapa yang ditelepon beliau, apa yang dibicarakan. Tapi kan Abang sebagai ketua DP bidang politik artinya tahu siapa-siapa saja yang diproyeksikan begitu. Yang saya ketahui adalah setelah Rakernas ini, apakah Pak Jokowi sudah kami letakkan di dalam kepengurusan atau belum? Beliau berjanji akan mulai turun. Ya, akan mulai turun dan mengkonsolidasikan baik itu tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun sampai kecamatan bila diperlukan. Nah, itu menjadi satu hal yang menarik bagi ketua-ketua DPW kami se-Indonesia, bahkan ketua kecamatan kami mendengar itu, mereka berlomba-lomba untuk membuat surat undangan untuk kehadiran Pak Jokowi. Jadi kalau ditanyakan kemudian kenapa tidak bergabung, saya nyatakan hari ini, atau saya adalah politisi yang paling tidak baik gitu ya.
99,9% Pak Jokowi bergabung. Oke. Pada saatnya setelah apa yang diminta Pak Jokowi kami selesaikan, yaitu menyelesaikan struktur sampai dengan tingkat kecamatan dan diteruskan sampai ke tingkat kelurahan. Seberapa jauh sih Bang patron Jokowisme ini, mungkin saya boleh pakai terminologi itu ya Bang ya, itu diturunkan dalam kehidupan berpolitik PSI, termasuk mungkin ketika mungkin scouting kader-kader, tidak hanya kader dari partai lain, tapi mungkin kaderisasi internalnya begitu Bang. Sejauh mana Orang sih? kita bergabung ke PSI ini Hmm. bukan karena sekedar ajakan atau apa. Saya masuk PSI dengan Bung Ahmad Ali masuk PSI, dengan RMS masuk ke PSI, itu berbeda alasan. Oke. Berbeda alasan, tapi bersepakat patron kita Pak Jokowi. Tidak ada orang yang cocok lagi untuk kita patronkan kecuali orang yang pernah menang 5 pemilu. Oke, track record itu yang Anda pegang. Ya dong. Apalagi yang mau kita pegang? Presiden mana yang pernah punya track record 5 kali menang pemilu? Siapa di Republik ini yang punya? Paling ada baru 2. Itu pun baru 3 kali menang pemilu dan sekarang masih menjabat gubernur, gitu loh saya bilang. Ini 5 kali, pantas dan cocok bagi kita untuk belajar dari beliau. Bagaimana kok bisa sepanjang masa itu diterima kehadirannya oleh masyarakat? Begitu loh, diterima kehadirannya oleh masyarakat. Bahkan ada satu partai politik yang mencoba mengusung patronnya, nggak lolos. Nah, hal-hal apa yang Anda pelajari dari Pak Jokowi, intisari dari Pak Jokowi itu yang ingin Anda turunkan sampai level RT RW itu Bang? Supaya PSI misalnya sesuai dengan target Bang Bes dan kawan-kawan begitu, misalnya jadi partai keempat terbesar gitu. Kita pertama sebelum bicara pemenangan, beliau berpesan selesaikan struktur. Setelah itu jadikanlah PSI ini menjadi rumah bersama, Oke. politik terbuka dan kerja nyata bagi rakyat Indonesia. Oke. Terbuka gimana? Tidak membatasi orang untuk bergabung atau tidak bergabung, selama you memenuhi persyaratan, ayo bersama kita. Kan begitu. Gitu. Jadi rumah bersama bagi semua kelompok yang ada. Yang bersepakat juga toh tentu NKRI harga mati. Oke. Saya beralih ke Bang Fatah. Bang Fatah, ini kan artinya PSI ini punya partai yang sebenarnya sudah diketahui mungkin dari 2014 begitu ya, pemilu bahwa strukturnya itu harus diperkuat sampai ke level bawah begitu ya. Nah, dulu kan PSI selain menjual citra menjadi partai anak muda, dulu panggilannya Brosi, sekarang udah enggak ya Bang? Ganti. Mix lah. Mix. Sesuai dengan tadi prinsipnya keterbukaan itu. Nah, menurut Anda ini dengan scouting kader yang mungkin lebih senior itu justru membantu PSI jadi lebih mudah settle, atau justru sebaliknya karena citranya awalnya partai anak muda, kemudian ini yang di scouting malah kader-kader senior. Apakah itu jadi wujud inkonsistensi dan lain sebagainya? Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau bicara soal inkonsistensi, betul. Apa yang pernah saya sampaikan bahwa PSI ini sudah kehilangan identitasnya sebagai partai politik anak muda gitu. PSI, makanya saya sering sampaikan bahwa PSI ini perlu belajar ke partai politik yang namanya partai future forward party yang kemudian dilemahkan oleh Mahkamah Konstitusi di Thailand, kemudian berdiri lagi yang namanya Move Forward Party gitu. Terus begitu. Nah, itu yang harus dijadikan pelajaran bagi PSI, bahwa berdirinya partai baru ini tidak mendukung kekuasaan, tapi PSI sejak berdirinya itu sudah mendukung kekuasaan, berada di pihak kekuasaan dan bahkan bela mati-matian terhadap Pak Jokowi gitu kan. Nah, ini saya pikir kekuasaan gitu. Sejak berdirinya baru terakhir aja. Ya, sejak berdirinya begitu terus membela Pak Jokowi Bang. Nah, itu Bang. Oke. Bang Fatah dulu silakan Bang. Ya. Silakan. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan scouting talent PSI hari ini, apakah inkonsisten? Ya inkonsisten. Kenapa? Ini menghilangkan identitas DNA PSI sebagai partai anak muda. Jujur saja, beberapa kawan-kawan saya di daerah itu hengkang dari PSI itu karena PSI sudah berubah dari partai anak muda kemudian berubah menjadi partai-partai ya seperti dikuasai oleh orang-orang seperti Pak Bestari lah yang hadir di sini ya. Dan selain itu juga saya pikir saya sampaikan tadi secara pragmatis
ya, secara pragmatis di tingkat elektoral dengan storytelling yang seperti ini kan pernah dilakukan oleh Nasdem, Betul. oleh partai-partai lainnya. Itu Saya kira PSI tidak kehilangan identitasnya. PSI cuma melebur dengan segala jenjang kelompok, mulai anak muda, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kira itu yang dilakukan PSI, sehingga untuk membuat suatu partai yang pondasinya harus kuat, kalau ada angin, kalau ada terpaan hujan deras, jadi adonan semen yang dicampur itu dari berbagai macam kualitas semen, pasir, sehingga pondasi itu kuat. Nah, saya kira itulah yang dilakukan oleh PSI. hasil dengan cara yang seperti ini. Ya, kalau bicara jangka pendek, yes. Pak Jokowi meskipun orangnya